Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragih akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Merasa dibohongi, puluhan warga di Tanjung Balai blokir jalan. Abang tiri otak pelaku pembunuhan di Karo. Paguyuban Bilal Mait dan penggali kubur Kota Medan pelatihan pembuatan pupuk cair dari limbah sampah. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa merasa dibohongi oleh pemerintah Kota Tanjung Balai yang berjanji akan memperbaiki jalan rusak di Jalan Satria, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Said Tualang Raso. Puluhan warga melakukan aksi pemblokiran jalan. Puluhan warga melakukan aksi pemblokiran jalan rusak dan tergenang karena tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah Tanjung Balai, Sumatera Utara. Aksi protes tersebut sebagai bentuk kekecewaan warga kepada pemerintah Kota Tanjung Balai yang berjanji pada tanggal 13 Februari 2020 lalu akan memperbaiki akses jalan rusak dan tergenang, namun hingga saat ini tak kunjung diperbaiki. Jalan sini mereka nampaknya kurang memperhatikan dalam hal itu. Oleh karena itu kami sangat kecewa sekali karena ini bertahun-tahun, bukan istilahnya 1 hari 2 bulan, bukan, sudah bertahun-tahun. Sampai kapan nih dan ini diblokir terus, Pak? Ya, kami harapkan ini artinya sementara ini kami blokir karena semakin hari semakin dalam dia. Mobil-mobil lewat kemari. Jadi nanti bertambah rusak dia, terpaksa untuk sementara waktu kami adakan seperti ini. Apa harapannya, Pak? Harapannya ya segera kepada pemerintah setempat supaya kiranya untuk memperhatikan hati masyarakat yang ada di Jalan Satria ini. Aksi pemblokiran jalan tersebut dilakukan sebagai bentuk protes warga yang sudah merasa dibohongi oleh pemerintah Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, Pengadilan Negeri Medan menggelar sidang lapangan dalam perkara gugatan rumah dinas dosen di Komplek Kampus Universitas Sumatera Utara Jumat siang. Pihak kampus digugat 3 penggugat karena dinilai tak berperi kemanusiaan saat menyuruh penghuni mengosongkan rumah dinas. Dalam sidang lapangan yang dipimpin oleh Hakim Domingus Silaban, melihat langsung objek perkara yang disengketakan penggugat dan pihak kampus, perwakilan dari pihak penggugat dan tergugat juga hadir dalam sidang tersebut. 3 penggugat menggugat kampus USU karena dinilai tidak mengedepankan unsur kemanusiaan dalam menyuruh para penghuni mengosongkan rumah dinas tersebut. Bahkan salah satu rumah dinas yang sebelumnya ditempati almarhum TMH Tobing digembok pihak kampus secara sepihak. Padahal di dalam rumah itu masih ada anak almarhum yang dalam kondisi lumpuh. Satu penggugat bahkan mengaku mengantongi izin tinggal di rumah dinas itu hingga dia meninggal dunia atau menikah lagi. Namun kenyataannya, dia malah diminta keluar dari rumah dinas itu karena dinilai sudah tak memiliki hak untuk tinggal. Kuasa hukum para penggugat Ranto Sibarani mengatakan, gugatan mereka ini sepenuhnya hanya mengharapkan adanya unsur kemanusiaan. Mereka berharap pengosongan rumah dinas tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan. Kenapa mereka mengajukan gugatan? Karena mereka merasa apa yang dilakukan pihak USU itu sangat tidak manusiawi. Perintah mengosongkan sepihak. Padahal mereka sudah di sini 45 tahun lebih. Bahkan ada yang sampai 50 tahun. Nah, kenapa merasa tidak manusiawi? Seperti misalnya Pak Bulele. Pak Bulele ini dulu malah sempat mengajukan untuk dapat memiliki rumah dinas tersebut. Dasarnya apa bisa memiliki rumah dinas? Ada beberapa rumah dinas di sini menjadi milik pribadi. Harus transparan lah, jujur lah. Mari kita lihat bersama-sama. Masa pendiri USU, ini Bapak TMH Tobing, Profesor TMH Tobing ini pendiri USU. Masa dikeluarkan begitu saja, digembok dari luar, padahal anaknya ada di dalam itu sedang lumpuh, sakit. Kan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Padahal
Ini universitas. Kemudian juga ketika ada sengketa, tidak baiklah perintah mengosongkan sendiri, menggembok sendiri, kan ada pengadilan. Mintalah ke pengadilan, putusannya bagaimana, kan begitu seharusnya. Sementara itu pihak USU beralasan pengosongan rumah dinas ini mereka lakukan terkait adanya temuan dari BPK terkait aset universitas tersebut. Di 3 rumah dinas objek perkara tersebut ditemukan ada bangunan tambahan yang difungsikan sebagai kos-kosan. Hal itu dinilai menyalahi aturan yang berlaku. Tapi dalam peraturan hukum yang berlaku itu adalah ketika memang seorang PNS ya, masih dalam pembinaan dan pengawasan itu, mereka punya hak untuk tinggal di rumah dinas. Tapi hak itu kan boleh dicabut apabila hak itu dicabut apabila yang bersangkutan tidak lagi menjabat atau sebagai dosen lah, kan. Nah, persoalan sudah lama, dari zaman 20 tahun yang lalu sudah dipersoalkan. Supaya apa? Bagi mereka yang tidak punya hak lagi, ya segeralah mengundurkan diri, legowo. Ini kan bicara hukumnya. Nah, teguran itu juga sudah dilakukan sejak dahulu. Sudah diteguran berulang kali oleh rektor yang sebelumnya. Dan terakhir intinya adalah kemarin ada temuan BPK. Ya kan? Temuan itu sudah berulang kali disampaikan. Supaya apa? Karena ini semua beberapa unit sudah ada alih fungsi. Di antaranya 28 unit alih fungsi dari rumah huni menjadi rumah kos. Akhirnya apa? Pendapatan itu tidak pernah store kepada USU, store kepada masing-masing pribadi para penghuni yang 3 penggugat ini. Itu kan jadi masalah. Dalam perkara itu, para penggugat menggugat USU mengganti rugi sebesar 6 miliar rupiah lebih. Usai sidang lapangan dengan meninjau objek perkara, sidang perkara ini akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda penyampaian kesimpulan oleh hakim. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, seratusan anak yatim dan kaum duafa diberi bantuan paket sembako dan uang tunai secara langsung oleh Bupati Batubara beserta tim komunitas sedekah Jumat. Selain membagi paket sembako dari rumah ke rumah, Bupati juga membagikan paket sembako dan hand sanitizer di 3 desa di Kecamatan Air Putih Batubara. Bupati Batubara Zahir dan tim komunitas sedekah Jumat tidak henti-hentinya berbuat kebaikan kepada masyarakat Kabupaten Batubara dengan berbagi paket sembako dan uang tunai kepada masyarakat secara langsung dari rumah ke rumah. Selain membagikan paket sembako dan uang tunai kepada seratusan warga kaum duafa dan anak yatim di Desa Siparepare, Pasar 8 Titipayung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara ini, Bupati juga membagikan hand sanitizer kepada warga yang hadir. Bupati Batubara Zahir yang juga sebagai penasehat utama KSJ, binaan Kapolres Batubara ini mengatakan, kegiatan sedekah Jumat merupakan kegiatan rutin pada setiap Jumatnya yang dilakukan KSJ bersama pemerintah Kabupaten Batubara, beserta seluruh instansi Forkopimda yang secara bergotong royong bersedekah kepada warga yang membutuhkan. Ya, masyarakat Batubara sudah tidak asing lagi sedekah Jumat. Karena KSJ bersama pemerintah melakukan gerakan sedekah Jumat setiap Jumat. Setiap Jumat kita sedekah. Jadi, kalau sedekah Jumat ini saya yakin masyarakat Batubara sudah tidak asing lagi. Nah, saya selaku penasihat utama bersama Pak Kapolres selaku pembina utama, ini kita lakukan secara rutin. Ya, jadi semacam kewajiban setiap Jumat. Kita bergotong royong, ada dinas, ada TNI, ada Polri, ada relawan, ya. Dari semua instansi itu bergabung dalam gerakan ini. Karena kita yakin ketika kita melakukan sedekah, yakin bahwa doa masyarakat, doa kita semua akan baik. Mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan baik ya dalam keadaan normal yang baru ini bagi masyarakat Batubara, bagi pemerintah Batubara, bagi Polres Batubara, bagi Forkopimda Kabupaten Batubara. Kita bersinergi melakukan gerakan ini. Dan ini menjadi sebuah gerakan yang kita tetapkan menjadi gerakan sedekah Jumat setiap Jumat. Salah seorang warga mengapresiasikan dan berterima kasih kepada Bupati dan KSJ atas kehadiran Bupati secara langsung yang memberikan paket sembako kepada warga yang benar-benar membutuhkan di masa sulit seperti saat ini. Terima kasih untuk Bapak Bupati Batubara atas partisipasinya dan kepeduliannya kepada masyarakat Batubara. Ini sangat membantu untuk masyarakat yang kurang mampu, khususnya ibu-ibu dan bapak-bapak, nenek-nenek kami dan kakek-kakek kami yang tidak berpenghasilan.
Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Bupati Batubara, sukses selalu. Kehadiran Bupati di tengah-tengah warga ini sangatlah mencerminkan sosok seorang pemimpin yang merakyat serta peduli terhadap kaum duafa dan anak yatim. Kali ini kita melalui tiga desa titik payung untuk paris beras santunan ini sekitar 156 beras dan bantuan minyak, gula untuk anak yatim dari desa Parepare sekitar kurang lebih dari 20 anak yatim. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Satreskrim Polres Tanah Karo berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan rawat sembiring yang sebelumnya ditemukan tewas di aliran Sungai Laubiang, Desa Singa, Kecamatan Tiga Panah Karo. Salah seorang pelaku merupakan abang tiri korban yang menyuruh pelaku lainnya untuk menghabisi nyawa korban. Satreskrim Polres Tanah Karo bersama dengan Polsek Tiga Panah berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan rawat sembiring yang ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan mengambang di aliran Sungai Laubiang, Desa Singa, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Salah seorang pelaku yang diamankan, HS, merupakan abang tiri korban, yang menyuruh pelaku lainnya, SG, untuk menghabisi nyawa korban dengan iming-iming uang sebesar 6,5 juta rupiah. Motif dari pembunuhan tersebut dikarenakan pelaku resah akan perilaku korban yang kerap membuat keonaran di tengah masyarakat lantaran korban mengalami gangguan kejiwaan. Para pelaku menghabisi nyawa korban di kawasan perladangan dan kemudian setelah tewas, para pelaku mengikat kaki korban dengan rantai serta dimasukkan ke dalam karung lalu dibuang ke dalam aliran sungai. Ya, jadi benar kita sudah ada melakukan penyelidikan dan penyidikan dari kasus Mr. X yang terjadi pada tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 10 di Desa Singa, tepatnya di aliran Sungai Laubiang. Jadi ceritanya bahwa si Mr. X ini awalnya kita tidak ketahui dan kemudian setelah kita lidik bahwa atas nama rawat sembiring penduduk Desa Namantran, Kecamatan Simangpat. Jadi berdasarkan penyelidikan saat sekarang ini kita sudah melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka, yang mana kedua orang tersangka tersebut adalah hasil sembiring dan sempurna ginting, dan 3 tersangka lagi yang belum kita tangkap namun sudah kita kantongi nama-namanya. Jadi dari hasil penyelidikan di Polsek Tiga Panah bahwa si Mr. X ini awalnya memang kelainan jiwa ataupun depresi. Jadi merasa keluarga sudah terganggu, jadi mungkin direncanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap rawat sembiring ini. Dalam pembunuhan tersebut, HS merupakan dalang atau otak pelaku pembunuhan bersama dengan 4 pelaku lainnya. Sementara petugas kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Sebelumnya masyarakat dihebohkan dengan penemuan mayat tanpa identitas di aliran Sungai Laubiang, Desa Singa, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, dalam kondisi mengenaskan dengan kaki terikat rantai. Belakangan diketahui kalau korban merupakan rawat sembiring, warga Desa Namanteran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, 1 unit sepeda motor pemancing nyaris dibawa kabur pencuri di wilayah Tambun Timur, Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba. Tak sempat menikmati hasil curiannya, pelaku kemudian ditangkap warga. Perjalanan tersangka IMH sebagai pengedar narkoba di Padang Sidimpuan akhirnya berakhir sudah.
Warga desa Sibaruas, Kecamatan Batuna 2, Kota Padang Sidimpuan ini ditangkap Satuan Narkoba Polres Kota Padang Sidimpuan di Jalan Bakti Abri ketika sedang menjual narkoba kepada pelanggannya. Dalam penyelidikan petugas, IMH memang sudah menjadi target penangkapan selama ini. Bahkan diketahui tersangka baru keluar dari penjara karena kasus pengedaran narkoba. Dari penggeledahan di rumah tersangka di desa Sibaruas, Kecamatan Batuna 2, Kota Padang Sidimpuan, petugas mendapatkan barang bukti sabu sebanyak 2,84 gram sabu, 1 unit timbangan elektrik, 10 lembar bungkus plastik yang dipergunakan untuk menjual sabu. Kasat Narkoba Polres Kota Padang Sidimpuan AKP Samiun mengatakan, tersangka beserta keluarganya merupakan pemain bandar sabu di Kota Padang Sidimpuan dan Tapanuli Selatan. Iskandar Muda alias Hasibuan alias Iskandar sudah lama merupakan target kita karena dia juga baru keluar dari LP, dan hasil observasi kita di lapangan memang ada beberapa keluarganya yang ikut juga bermain di narkoba jenis sabu. Kita berhasil melakukan cover buy dengan tersangka. Nah, ini kita tangkap di Jalan Bakti Abri. Kemudian begitu kita geledah, kita temukan 2 paket narkotika yang kita duga jenis sabu. Kemudian setelah kita lakukan penggeledahan di kediaman yang bersangkutan, kita temukan 2 paket lagi di dalam rumah, di dalam kamar. Tersangka dijerat dengan pasal 114 Junto 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman di atas 6 tahun kurungan penjara. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara akhirnya menahan Kepala Dinas dan Sekretaris Kominfo Kota Pematang Siantar. Penahanan tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek Smart City tahun 2017 dengan kerugian negara mencapai 400 juta rupiah lebih. Tersangka Kadis Kominfo Posma Sitorus dan sekretarisnya Acai Sijabat akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri Pematang Siantar. Untuk sementara Kejaksaan menahan keduanya di Polsek Siantar Marihan. Sebelum ditahan, tersangka Posma Sitorus mendatangi Kejari Kota Pematang Siantar sekitar pukul 14.00 WIB dan langsung masuk ke ruangan penyidik guna menjalani pemeriksaan lanjutan. Usai menjalani pemeriksaan, tersangka Posma Sitorus dan Acai kemudian menjalani rapid test dengan hasil non-reaktif. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pematang Siantar Herus Batubara mengatakan, kasus ini sendiri mulai ditangani oleh Kejari Pematang Siantar sejak tahun 2017 dan kemudian menetapkan Posma Sitorus dan Acai Sijabat sebagai tersangka sejak tahun 2019 silam. Kejari menetapkan keduanya sebagai tersangka atas kasus Smart City yang merugikan negara sebesar 450 juta rupiah lebih. Kerugian negara tersebut diketahui setelah Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi BPKP Sumatera Utara melakukan audit. Kasusnya itu pengadaan bandwidth atau internet, jasa internet. Itu di tahun 2017 ada pengadaan jasa internet itu sebesar 2.726 juta. Ya. Dari 726 juta ini ada kerugian negara sebesar 450 juta 471.429. Itu berdasarkan hasil perhitungan BPKP.
Dalam perkara ini, kedua tersangka masing-masing berperan sebagai kuasa pengguna anggaran dan pejabat membuat komitmen dalam proyek penggadaan jasa bandwidth dan internet tahun anggaran 2017 dalam program Smart City. John Barita melaporkan untuk Farina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, untuk menjaga ketahanan pangan, Paguyuban Bilal Mayit dan Penggali Kubur Kota Medan bersama anggota Polri melakukan pelatihan kepada puluhan masyarakat untuk membuat pupuk cair dari limbah sampah. Paguyuban Bilal Mayit dan Penggali Kubur Kota Medan bersama anggota Polri melalui Dirbinmas Polda Sumut dan Babin Kamtibmas sejajaran Polda Sumut melakukan pelatihan pembuatan pupuk cair, yakni ekoenzim, di lapangan terbuka di kawasan Jalan Wakaf, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Terlihat hampir puluhan ibu rumah tangga hadir untuk mengikuti pembuatan pupuk cair, yakni ekoenzim, yang mana terbuat dari limbah sampah seperti sayuran dan buah-buahan yang telah dicincang halus sebelum dimasukkan ke wadah seperti jerigen yang dicampur dengan molase merupakan limbah tetes tebu. Untuk mendapatkan hasil ekoenzim, nantinya limbah sayuran tersebut diendapkan selama 100 hari dan selanjutnya bisa digunakan untuk berbagai tanaman dan dapat juga diolah menjadi berbagai kebutuhan rumah tangga seperti sabun dan pewangi. Dirbinmas Polda Sumut mengatakan, dengan cara menanam berbagai tanaman dan ikan air tawar, dapat menjadikan petani di tengah kota dapat dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan dengan dibekali pelatihan pembuatan pupuk cair berbahan limbah sampah. Ketahanan pangan berguna untuk bagaimana masyarakat menciptakan perekonomian rumah tangganya ini dengan cara menanam sayur mayur, kemudian bisa juga memelihara ikan lele. Nah, kalau masyarakat sudah mau menanam sayur mayur ini tentunya butuh pupuk. Dan pupuk ini seperti yang kita lihat di belakang, pupuk ini berasal daripada sayur mayur atau sampah-sampah yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, ini dipelajari oleh ibu-ibu proses daripada pembuatan sampah non-organik menjadi pupuk organik. Pembuatan pupuk cair dari limbah sampah ini selain dapat menjaga ketahanan pangan dan juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Wahyu Pratama melaporkan untuk Farina TV. Sementara itu pemirsa, sebanyak 4 rumah sakit di Bali mulai memberlakukan transaksi non-tunai melalui transaksi standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia, diharapkan mampu meminimalisir penyebaran wabah COVID-19 di kawasan rumah sakit. 4 rumah sakit di Bali sejak 24 Juli mulai memberlakukan transaksi non-tunai dengan menggunakan standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia atau Quick Response Code Indonesian Standard alias KRIS. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penularan wabah COVID-19 di kawasan rumah sakit yang bisa terjadi karena terjadinya transaksi tunai. Keempat rumah sakit tersebut adalah Rumah Sakit Bali Mandara, Rumah Sakit Mata, Rumah Sakit Jiwa, dan Rumah Sakit Puri Raharja. Rumah sakit tersebut menggunakan metode KRIS dengan menggandeng beberapa bank di Bali, yakni Bank Indonesia Cabang Bali dan Bank BPPD Bali. Transaksi di rumah sakit dengan cara seperti itu, seperti diungkapkan Kepala Perwakilan BI Bali Trisno Nugroho, menjadi yang pertama di Indonesia. Kalau dia rumah sakit zaman, kalau suatu saat mau nambah kredit, dilihat aja kreditnya. Berapa dia transaksinya miliar setiap hari, setiap tahun. Pasti ya ketahuan semua. Berapa jumlah nilainya, berapa kali. Oh dia bagus gitu, kasih kredit. Jadi nggak usah ditanya-tanya lagi gitu.
Untuk ke depan dengan diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru, kata dia, transaksi non-tunai tidak hanya diberlakukan di rumah sakit saja, tapi juga akan diberlakukan pada warga Bali maupun wisatawan yang datang ke Pulau Dewata. Dari Denpasar, Bali, Pandeyuda, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.